Pemirsa, belakangan militer Iran telah melakukan serangan balasan atas tindakan Israel yang menyerang fasilitas nuklir dan basis militer Iran. Aksi saling serang antara kedua negara ini pun masih terus berlangsung meski belum dalam intensitas yang tinggi. Menteri Pertahanan Israel telah memperingatkan Iran akan mendapatkan pukulan yang keras jika terus melakukan serangan. Sedangkan menurut Iran, serangan ini baru babak awal dari sebuah serangan yang besar. Akan seperti apa peperangan antara Iran dan Israel ke depannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Ya, selamat malam Bang Faisal. Mbak. Ya, Bang Faisal, ini melihat serangan dari Israel ke Iran, kemudian ini baru saja Iran juga melakukan serangan balik ke Israel ya Bang ya. Ini sebenarnya apa sih Bang latar belakang dari penyerangan Israel ke Iran beberapa waktu lalu? Ini pertama kita harus lihat dari dua sisi. Dari sisi Israel itu sendiri, serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran pada Jumat dini hari itu adalah sebuah penghinaan terbesar ketiga yang dilakukan Israel terhadap Iran. Penghinaan pertama itu ketika tamu negara pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga tewas di ibu kota Teheran, itu bulan Juli, 30 Juli. Kemudian penghinaan selanjutnya adalah sekutu utama Iran yang merupakan kelompok proksinya Iran yaitu Hizbullah. Itu sekretaris jenderalnya Hasan Nasrallah tewas pada 27 September tahun lalu. Haniyeh juga tahun lalu. Nah, itu kan dengan dua penghinaan itu sendiri itu Iran tidak melakukan apa-apa untuk membalas. Nah, ini penghinaan terbesar terjadi kemarin Jumat dini hari. Sampai yang tewas itu 6 komandan senior termasuk Panglima TNI-nya Iran yaitu Jenderal Muhammad Bagheri, terus Komandan Garda IRGC. Itu satu dari sisi Israel. Kemudian dua dari sisi Israel juga ini bisa dilihat dari Netanyahu ingin menghindari tekanan politik dari dalam negeri. Dia kan juga ada masalah kasus korupsi, kemudian juga perang di Gaza juga Israel juga sudah mentok. Sampai sekarang tidak bisa mengalahkan Hamas, kemudian juga ada tekanan dari masyarakat Israel untuk membebaskan tawanan, sisanya masih sekitar 30-an. Artinya, terus kemudian di Libanon juga sudah ada gencatan senjata, walaupun Israel terus menyerang. Nah, Netanyahu perlu palagan baru untuk mempertahankan karir politiknya sebagai Perdana Menteri. Nah, dari sisi Iran bisa kita lihat, tadi saya sudah bilang, ini penghinaan terbesar. Nah, kalau sudah dihina kan artinya yang dihina ini bukan hanya kredibilitas rezim mullah di Iran yang berkuasa sejak 1979. Yang dihina ini adalah bangsa Iran. Jadi penghinaan ini bukan hanya buat rezim mullah yang berkuasa, tapi juga penghinaan buat bangsa Iran. Jadi itu artinya harus dibalas dan dibalasnya harusnya lebih keras. Jadi ini yang sedang dilakukan Iran membalas itu sendiri itu adalah membalas penghinaan yang terhadap rezim, mengganggu kredibilitas rezim, membalas penghinaan terhadap harga diri bangsa Iran. Jadi bagaimana menjaga kredibilitas rezim dan menjaga harga diri bangsa Iran. Yang ketiga ini bisa dilihat dari bahwa Iranlah satu-satunya menjadi aktor yang bisa memberikan sanksi keras terhadap Israel yang biasa melanggar hukum internasional, bahkan sudah dari awal Oktober 2023 melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida, dan dunia cuma diam. Liga Arab tidak bisa apa-apa, Oki tidak berdaya, PBB juga impoten. Nah, ini 3 pesan itu yang ingin disampaikan Iran. Oke, Bang, berarti ini untuk penyerangan Israel terhadap Iran ini kan seperti sudah terstrategi gitu ya untuk ke tokoh-tokoh yang berada di Iran. Sebenarnya apa sih Bang motif di balik tersebut? Apakah ada unsur ekonomi kah atau motif lainnya mungkin? Sebenarnya kenapa akhirnya dalam serangan, itu kan serangan berlangsung setengah jam. Melibatkan 200 jet tempur, menembakkan 300 bom, 100 target termasuk tadi komandan senior, perwira sama petinggi sipil. Ini sebenarnya Iran Mossad itu sudah berhasil sudah beroperasi di wilayah Iran. Ini sudah beroperasi sejak kalau datanya itu 2010. Jadi waktu dalam 2015 ketika saya nulis tentang lika-liku Mossad di Teheran, itu dalam 2 tahun mereka bisa membunuh 5 ilmuwan nuklir Iran. Nah, kemudian juga kita tahu yaitu tadi kasus Ismail Haniyeh. Itu pasti ada unsur Mossad. Tamu negara bisa tahu di mana kamarnya, apartemen di gedung di pusat yang fasilitas milik Garda Revolusi bisa bobol. Kemudian juga 2020 itu November 2020 Mossad berhasil membunuh kepala program nuklir Iran namanya Muhsin Farizadeh. Nah, setahun kemudian mereka membunuh di jalanan di Teheran. Ini semua di Teheran ini yang terjadi.
membunuh pemimpin Al-Qaeda, itu namanya Abu Muhammad Al-Masri. Dia lagi boncengan motor dengan anak perempuannya itu. Nah, itu artinya Mossad sudah bekerja sama. Makanya kenapa akhirnya bisa Panglima TNI, Komandan Garda Revolusi, terus juga penasehat keamanan nasional Samkhani, Ali Samkhani, ada 6 komandan senior dan 9 imam nuklir bisa tewas, itu karena Mossad sudah mengikuti mereka berbulan-bulan. Itu Netanyahu akui, operasi ini sudah, persiapan operasi ini sudah berlangsung berbulan-bulan, dan keluar surat perintah penangkapannya, serangan itu diluncurkan dari Israel. Jadi Mossad sudah melakukan operasi sabotase di dalam Iran. Nah, itu keluarnya itu perintahnya Senin untuk melancarkan serangan, meluncurkan jet tempur, menerjunkan jet tempur. Dan ini motifnya ya tentu saja, ya tadi seperti saya bilang, pertama ingin menghancurkan program nuklir Iran, karena Israel dengan Amerika selalu curiga bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Padahal Iran berkali-kali menegaskan program nuklir mereka untuk kepentingan sipil, artinya untuk energi dan kesehatan. Ini sebenarnya tudingan ini sama aja menampar muka mereka sendiri. Kita tahu Amerika sudah memiliki senjata nuklir, Israel sudah memiliki senjata nuklir. Bahkan Amerika sudah menggunakan senjata nuklir. Harusnya Amerika sebenarnya yang pantas dikenai sanksi. Karena kan dia sudah menjatuhkan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Itu membunuh ratusan ribu orang dan sampai sekarang tidak pernah kena sanksi. Jadi aneh ketika menuduh negara lain, tapi dia sendiri lupa dia pernah melakukan kejahatan dengan senjata nuklir yang dia telah miliki. Ya, oke, Bang Faisal, ini untuk pelancaran, untuk meluncurkan serangan ini ya dari Israel ke Iran, mungkin sudah ada beberapa garda revolusi Iran yang juga lumpuh gitu ya. Apakah ini kekuatan Iran bisa dibilang sudah mulai rapuh setelah gugurnya para garda revolusi Iran ini? Enggak, setelah itu kan langsung dalam waktu sehari Ali Khamenei menunjuk Panglima TNI baru. Itu namanya Abdurrahim Al-Musawi. Kemudian juga menunjuk Komandan Garda Revolusi Islam yang baru, yaitu namanya Muhammad Pakpur. Jadi istilahnya ini perbedaannya begini, Hizbullah, Hamas itu sebuah milisi. Itu saja Israel keteteran kan, terpojok. Sampai sekarang sama Hamas nggak pernah menang, 3 tujuannya nggak ada yang tercapai. Ini lawannya Iran, beda, sebuah negara secara struktur lebih rapi, lebih kuat, terus juga secara anggaran, istilahnya sistem juga bagus. Jadi ya kita lihat malah balasannya kan kita lihat Tel Aviv porak-poranda. Cuma memang ada sensor yang kuat militer Israel. Jadi pangkalan militer Talnuf, Nevatim, Hadzarim itu sebenarnya kena. Cuma kan sensor militernya kuat. Jadi saya dapat pengumumannya dari juru bicara IDF bahwa dilarang siapapun merekam atau memfoto target-target yang kena, target militer yang kena oleh peluru kendali Iran. Kenapa itu tujuan gitu? Karena pertama untuk mengurangi ketakutan. Ini kan rakyat Israel udah takut sejak awal Oktober 2023. Hamas bisa nyerang, sampai sekarang Israel juga nggak bisa. Ini Iran ternyata bisa memporak-porandakan. Terakhir kan Haifa kan, Haifa tadi dini hari itu kan, tadi pagi. Jadi memang ya kelihatannya cuma Tel Aviv. Tapi padahal pangkalan militer, markas militer itu udah jadi kena hantaman peluru kendali Israel. Oke, Bang Faisal, ini apakah bisa dikatakan bahwa intelijen Iran ini kecolongan? Tapi sebelum dijawab, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama.